Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom semuanya. Pada hari ini, di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan karena wabah COVID-19 ini, semua aspek kehidupan, semua yang ada di dunia ini digoncangkan. Ada satu pesan Tuhan yang kuat. Jangan takut, jangan khawatir. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah secara online. Dan tentunya saya mengajak seluruh keluarga di dalam satu rumah untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah, memuji menyembah Tuhan, dan tentunya juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Hati kita bawa menyembah Tuhan, amin. Hidup kita bawa yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau melakukan itu, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Oh yeah, 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 yeah. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Jemaat saja. Boleh sambil angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Saudara, 14 tahun lamanya Dia menyertai gereja ini. Dia menyatakan kuasanya di tempat ini. Dia menyatakan kebaikannya di tempat ini. Dan sebab itu pagi ini Dia layak terima kemuliaan. Sing Hosanna semua. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna be lifted higher. Say
sembah Tuhan. Call upon the name. Yang mau melompat, bersuka di dalam hadiratnya. Call upon the name of the Lord and be saved. Amen. Call upon the name of the Lord and be saved. And be saved. And be saved. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan Anda. Pertama saya mengucapkan Selamat Paskah. Ini tanggal 12 April 2020 dan saya percaya ini bulan yang luar biasa. Di bulan ini kita merayakan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa utama, berkat terbesar sepanjang sejarah hidup manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus jadi manusia. Beliau mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Keselamatan diberikan bukan saja bagi bangsa pilihan yang sedang berlangsung, tapi kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Kebangkitan itu nyata. Kubur telah kosong. Bersukacitalah, bukan cuma hari ini, tapi bersukacitalah karena Tuhan ada dalam hidup Anda sekalian. Saudara Tuhan, kalau kita melihat tanggal ini, 12 April, ini orang Yahudi menyebutnya sebagai hari perayaan buah sulung. Jadi orang Yahudi punya perayaan pada bulan ini, orang sebut dengan nama bulan Nisan. Itu adalah ada 3 perayaan besar. Yang pertama adalah perayaan Paskah. Yang kedua tanggal 14 bulan Nisan. Tanggal 15 bulan Nisan itu adalah perayaan roti tak beragi, unleavened bread. Tetapi tanggal 17 pada bulan Nisan, mereka merayakan buah sulung, buah bungaran. Nah, hari ini tanggal 12 ini setara dengan tanggal 17 bulan Nisan bagi mereka. Mereka merayakan buah sulung. Kita merayakan buah sulung yang bangkit. Kristus menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Saudara saya Tuhan, saya percaya, biarlah Paskah ini membuat hidup saya dan hidup Anda bangkit. Setelah kita mendengar begitu sampar pandemi ada di seluruh muka bumi, ini saatnya kita bangkit. Dan saya percaya wabah, pandemi, sampar, COVID, dan apapun juga reda, akan reda, dan akan reda. Karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Nah, bicara mengenai perayaan Paskah, orang Yahudi merayakan Paskah adalah keluar dari perbudakan Mesir dan dia masuk tanah perjanjian. Paskah mereka adalah Paskah mengenai sebuah penyelamatan. Tetapi kita merayakan sedikit berbeda. Walaupun sebetulnya simboliknya adalah simbolik yang terus dipakai sampai hari ini. Kita merayakan Tuhan Yesus bangkit. Menjadi juru selamat bagi engkau dan saya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dalam sebuah situasi saya baca di Alkitab, di kitab PL, yang namanya penyelamatan sebetulnya ada beberapa hal. Ada beberapa situasi. Kalau Anda melihat mengenai sebuah penyelamatan, hari ini kita mengambil banyak cerita dari kitab Keluaran. Kita mengerti bahwa banyak orang berlaku fasik, banyak orang berlaku jahat. Dan setiap kelakuan yang jahat dan fasik itu mendatangkan sebuah hukuman. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, bagaimana dengan penghukuman yang turun padahal di sana ada orang percaya? Tolong mengerti Bapak Ibu, pada saat penghakiman Tuhan turun, peristiwa Nuh, peristiwa Lot, waktu situasi terjadi banjir besar, terjadi air bah, tolong mengerti, Nuh ada di sana. Pak, pandemi begitu luas. Saya mau beritahu Bapak Ibu, pada penghukuman itu turun. Ada 3 jenis yang saya baca sampai hari ini, mungkin Anda bisa tambahkan nanti 4-5, saya belum tahu. Yang pertama adalah, pada saat hukuman Tuhan datang atas sebuah situasi,
suku, kaum, dan bahasa atau bangsa. Maka ada anak Tuhan, umat Tuhan yang takut kepada Tuhan, karib kepada Tuhan, mencintai Tuhan, akan diselamatkan seluruhnya. Total diselamatkan. Orang benar diselamatkan. Siapa contohnya? Nuh dan keluarganya. Pada saat air batu datang, menghabiskan seluruh muka bumi, Nuh bersama 7 anggota keluarganya, 8 orang semuanya, diselamatkan. Tidak kena sama sekali. Bahkan karena ketaatan Nuh, luar biasanya bukan cuma Nuh yang diselamatkan, binatang haram dan tidak haram ada yang diselamatkan. 7 pasang untuk yang tidak haram, 1 pasang buat yang haram. Banyak orang berpikir bahwa, oh Pak, kalau begitu yang namanya kambing domba berapa? Kambing domba itu tidak haram, 7 pasang. Kalau yang namanya babi Pak, 1 pasang. Banyak orang berkata diselamatkan 1 pasang. Tidak. Saya tahu mungkin di kepala Anda Bapak Ibu isi 1 pasang. Ya, Alkitab tidak bilang begitu. Pak, kalau ikan bagaimana? Ikan tidak perlu diselamatkan Bapak Ibu, ini air bah. Jadi ikan tetaplah ikan. Kalau ikan masuk bahtera malah ikannya mati. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan, Lot, waktu satu kota, satu wilayah itu mereka berdosa semuanya, dihabiskan semuanya. Siapa yang diselamatkan? Ya Lot dan keluarganya. Bahkan mantunya pun, calon mantunya pun tidak. Lot dengan 2 anaknya. Karena dianggap benar hari itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, pada saat tulah itu turun, ada yang dipisahkan. Di mana itu Pak? Seperti orang Mesir dan orang Israel yang ada di Mesir. Pada saat tulah itu turun. Yang namanya orang Israel tetap ada di Mesir. Tetap ada di Mesir. Mereka melihat tulah. Tapi ada garis yang ditarik. Antara orang Israel di Mesir di daerah Goshen dengan orang Mesir yang di tanah Mesir yang lain. Ada garis. Kalau Nuh tadi diambil. Lot, keluarkan dulu. Setelah dikeluarkan, baru bencana datang. Tapi ada yang tidak dikeluarkan. Israel pada saat tulah, 10 tulah Mesir, orang Israel masih ada di Mesir. Hanya di garis. Tapi tolong mengerti Bapak Ibu, harus membaca yang ketiga di Kejadian Lama tentang Jeremiah. Nabi ini bernubuat untuk pertobatan sebuah bangsa. Dia bernubuat untuk pertobatan sebuah generasi. Didengarkan? Tidak. Bangsa Israel terus berdosa dan terus berdosa, bahkan rajanya tidak percaya dan mulai menganiaya Jeremiah dan sekretarisnya Baruk. Akibatnya, mereka harus pergi dalam pembuangan. Akibatnya, mereka harus pergi keluar dan Jeremiah melihat bagaimana yang namanya penghukuman Tuhan terjadi pada bangsa Israel. Kok Yeremia tidak dibawa Tuhan pergi? Tidak. Kok Yeremia tidak dipisahkan Tuhan pergi? Tidak. Karena memang tugas Jeremiah adalah di sana. Nah Bapak Ibu, kita akan membaca dalam hari Minggu yang indah ini, dalam kitab Keluaran. Saudara Tuhan, kita akan baca dalam Keluaran 12. Sebuah cerita yang luar biasa. Saya bacakan sedikit Bapak Ibu, supaya Anda bisa dengan tenang menyimak saja. Keluaran 12 bicara mengenai Paskah. Saya akan membaca dari ayat yang ke-10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Jadi nggak boleh tersisa sampai pagi. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat sebuah kisah yang menarik sekali. Setelah gelap, terbitlah terang. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Cara makannya diberitahu, jadi makan tidak sembarangan Bapak Ibu. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Harus pakai ikat pinggang, kasut, dan tongkat. Artinya apa? Siap pergi. Buru-burulah kamu memakannya. Jadi makan nggak boleh lelet Bapak Ibu. Nggak boleh banyak tunda. Itulah Paskah bagi Tuhan. Siap, waspada, berjaga, makan. Itulah Paskah Tuhan. Jadi kalau tidak mengikuti unsur itu, bukan Paskah Tuhan. Ayat 12. Sebab pada malam ini, aku Tuhan akan menjalani tanah Mesir.
semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Apa artinya? Termasuk semua tikus, kucing, anjing, semut, anak sulung dari binatang termasuk akan Tuhan bunuh. Kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, token, oath dalam bahasa Ibraninya. Tanda, sebuah ciri, penanda, signal, karakter yang ditambahkan untuk membedakan dengan tempat lain. Tanda, token. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat, lalu daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kisahnya menarik sendiri, Bapak Ibu. Menarik sekali. Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang Israel, Anda suka pergi ke tanah perjanjian, Anda masuk hotel, Anda masuk ke ruangan. Menariknya adalah kalau orang masuk ke sebuah ruangan di hotel di tanah perjanjian, itu kalau Anda masuk pintu, jadi di sebelah kanan, jadi kalau saya ini ada pintu di belakang saya, jadi tandanya di sebelah sini, Bapak Ibu. Tanda itu kadang-kadang dipasang lurus seperti ini, kadang-kadang dipasangnya miring ke dalam, gitu. Jadi miring ke sana, ke dalam, miring ke sana, ke dalam. Ya, bebas saja, karena ini cuma sekedar tanda yang mereka buat. Dan di tanda itu ada 3 huruf besar. Yang pertama adalah huruf Shin, huruf Dalet, dan huruf Yud. Itu adalah huruf pertama dari sebuah kalimat, yaitu adalah Shomer Delatot Yisrael. Yang artinya adalah Tuhanlah penjaga pintu orang Israel. Shomer Delatot Yisrael. Tuhanlah penjaga pintu gerbang. Artinya Tuhan itu berjaga-jaga. Yang menjaga itu Tuhan. Orang Israel suka sekali menulis lambang itu. Saya percaya bahwa kita tidak juga harus mengikuti Bapak Ibu. Ini hanyalah kita sudah punya yang lebih kuat daripada itu. Darah Yesus. Ada banyak orang Kristen suka memasang seperti itu. Buat saya tidak jadi masalah. Tapi ingat, kita bisa buat dalam bentuk jasmani kita. Tapi yang penting bukan simbolnya. Hati. Karena keselamatan bicara mengenai sebuah penebusan. Darah Yesus. Dan darahnya itu berkuasa sekali. Bapak Ibu, ini yang menarik. Orang Israel punya kebiasaan seperti itu. Karena mereka tahu Tuhan itu yang menjaga. Coba renungkan sebentar sebuah sejarah ini. Jadi yang pertama adalah orang Israel diminta Tuhan untuk mereka mengambil kambing atau domba, disembelih, darahnya diambil, ditaruh di pintu. Anda yang kadang-kadang Anda, Pak, saya punya rumah baru, saya punya apartemen baru, Pak, saya baru tinggal di sana, saya punya pabrik, Pak, saya punya toko baru, Pak, tolong bantu, Pak, kalau ada waktu tolong datang untuk doa bersama sekalian pemberkatan. Itu adalah pelayanan yang biasa dilakukan para hamba-hamba Tuhan. Dan kadang-kadang kalau kami datang ke sana, ada rumah baru, puji nama Tuhan, berkat Tuhan berlimpah, saya diminta untuk memberkati. Bapak Ibu, saya berikan tips ya, bagaimana Anda sendiri saat ini. Kan ini semua sedang isolasi, work from home, atau stay at home. Bahkan ibadah pun online seperti ini. Saya dorong Bapak Ibu sebagai orang percaya. Engkau dan saya sebagai orang percaya, anak Tuhan yang diurapi. Engkau dan saya melepaskan berkat atas rumahmu sendiri. Saya bukan bilang Anda tidak bergantung sama yang lain, tapi begini, saran saya, hari-hari kita belajar. Jangan sedikit-sedikit, Pak Pendeta tolong berkati rumah saya. Kalau belum didoain pendeta, kurang afdol, kurang mantep. No. Anda kepala rumah tangga. Engkau doakan rumahmu sendiri. Engkau doakan keluargamu sendiri. Saya topang dengan doa. Kita sama-sama doa. Jangan sedikit-sedikit, Pak Pendeta tolong saya doakan saya. Engkau kan juga anak Tuhan, Bapak Ibu. Engkau harus berdoa sendiri. Engkau harus punya kekuatan doa sendiri. Tidak bisa gantung sama manusia. Karena terkutuklah orang yang bergantung sama manusia. Saya ulang kembali. Jadi yang pertama, orang Israel diminta Tuhan untuk menyembelih kambing domba, kemudian darahnya ditaruh depan pintu.
Nah, demam itu yang mana Bapak Ibu? Saya ajarkan Bapak Ibu kalau Anda mau mengurapi rumah. Mana sih urapi? Apakah semua? Bapak Ibu, yang penting nomor 1 adalah iman. Bukan minyaknya. Banyak orang, Pak, minyaknya minyak apa Pak? Terserah, karena yang penting iman. Saran saya, kalau mau doakan, ya Anda doakan saja. Pak, ada sedikit yang bisa ditambahkan Pak teknis? Bisa. Anda bisa oleskan minyak itu di kusen sebelah kiri Anda, kanan saya ya, dan kusen sebelah sini, dan bagian atas. Jadi 1, 2, 3. Kalau yang atas nggak sampai Bapak Ibu, nggak usah naik kursi, nanti jatuh, bikin masalah lagi. 1, 2, 3. Pak nggak punya minyak, pakai air. Air nggak ada Pak, tidak usah pakai apa-apa juga tidak apa-apa. Yang penting iman sama Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Orang Israel diminta Tuhan melakukan, yang pertama, menyembelih. Kedua, pasang darahnya 3 tempat. Disabukan di sini, disabukan di sini, dan bagian atas. Yang ketiga, tidak boleh keluar sampai pagi. Mungkin Anda mendengar kisah ini sebagai sebuah perintah yang Anda sering dengar setiap tahun di acara Paskah, perayaan Paskah seperti hari ini, atau Minggu Paskah seperti hari ini. Tapi dengar baik. Kalau Anda mau mikir sedikit, Bapak Ibu, berpikir dramatisasi sedikit, Bapak Ibu. Itu perkara tidak mudah. Kita harus mengerti. Saya bacakan sebuah ayat, Bapak Ibu, yang mungkin akan mengejutkan kita semua. Yuk kita baca dari Kejadian 46 ayat 33. Kejadian 46 ayat 33. Alkitab berkata, apabila Firaun memanggil kamu, ini perintah Yusuf kepada saudara-saudaranya, dan bertanya, apa pekerjaanmu? Jadi Yusuf itu sudah mengatur strategi sehingga pada saat dia itu akan nanti bawa saudara-saudaranya, dia tidak ingin saudaranya berkumpul bersama kaum keluarganya Firaun supaya tidak tercampur. Jadi Yusuf akan mengatur saudara-saudaranya akan dipisahkan. Tekniknya bagaimana? Kalau Firaun bertanya nanti, apa pekerjaanmu? Jawablah ayat 34, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Dari kecil sampai sekarang, seumur hidup pelihara ternak. Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Katakan bersama saya, Goshen. Goshen itu Mount of Earth, gundukan tanah. Tempat yang Tuhan pisahkan untuk melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Sebab segala gembala kambing domba, segala gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Zaman itu, gembala kambing domba nggak boleh campur sama orang Mesir. Kekejian, apa artinya? Jangan campur. Tidak boleh dekat. Kalau ngaku pekerjaannya gembala, harus dipisahkan. Terpujilah dapat tanah Goshen. Bapak Ibu, ini yang menarik. Orang Mesir ada 10 tulah. Ilah-ilah Mesir ada 10. Pada saat itu, Tuhan hancurkan semuanya. Patungnya leleh semua. Yang menarik adalah sebuah pemikiran. Kita mengerti bahwa orang Mesir itu menyembah dewa berbentuk kambing domba. Zaman sekarang, kita pernah mungkin mendengar Baphomet. Itu adalah bentuk dari simbolik kuasa kegelapan, iblis berwajah kambing. Zaman dulu orang Mesir menyembah dewa kambing dan domba. Sehingga semua yang mengerjakan kambing domba dianggap kekejian. Kenapa? Karena mereka sangat mengagungkan dewa kambing dan domba. Anda bisa bayangkan, perintah Tuhan ini dibilang mudah didengar, sulit diterapkan. Nomor 1, menyembelih kambing domba. Bukankah kambing domba adalah representasi dari dewa Mesir? Apa arti disembelih? Tuhan mau yang pertama, umatnya tidak menyembah dewa asing. Dan secara dipertontonkan, atraktif sekali, orang Yahudi harus menyembelih representasi perwakilan simbol dari dewa Mesir. Disembelih. Buktinya apa?
darahnya diambil, taruh depan rumah. Saya mau tanya, apa rasanya kalau Anda jadi orang Yahudi tinggal di Mesir, terus Anda diminta untuk menyembelih representasi dewa orang Mesir di depan mata orang Mesir, sekaligus plus bukan sampai di itu saja, sebagai bukti engkau berani untuk menolak dewa Mesir, darahnya harus dipasang depan pintu. Depan pintu bicara mengenai terbuka, orang bisa lihat. Pertanyaan saya, apa rasa Anda? Itu teror besar, mengundang hujatan, mengundang teror, mengundang masalah besar. Orang Mesir akan marah sekali dan mereka pasti ingin membunuh orang Israel. Karena mereka show off, tunjukkan bahwa ketidaksukaan, menolak dewa, sudah makan yang di tanah Mesir, kerja di Mesir, hidup di Mesir, nolak dewa Mesir, mempertontonkan pembunuhan di sana, dan dengan show off pasang darahnya. Dan mereka tidak boleh keluar sampai pagi. Pagi bicara mengenai matahari fajar yang baru. Saudara Tuhan, ini yang saya mau bicara. Tuhan akan membedakan gandum dan lalang. Yang menyembah Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Yang memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan yang asal-asalan. Yang hati berpaut sama Tuhan dan tidak berpaut sama Tuhan. Yang melayani Tuhan asal-asalan setengah-setengah, dengan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang hati yang melekat sama Tuhan, dan yang melekat sama dewa-dewa lain. Apa yang terjadi? Tuhan mau orang Israel tunjukkan dengan jelas siapa Tuhan yang mereka sembah. Dewa Mesir atau Tuhan. Dia potong, dia pasang. Dan tunggu dalam rumah sampai pagi, sampai datang pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua sekarang diam di rumah. Karena banyak arahan pemerintah untuk kita tidak berkumpul, social distancing, physical distancing. Tapi saya percaya, tunggu sampai fajar terbit matahari. Kristus akan datang menolong. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Ada sebuah pertanyaan. Andai kata orang Mesir, anak sulung, ngungsi di rumah orang Israel. Saya ulang Bapak Ibu. Andai kata ada anak sulung orang Mesir, lari ngungsi di rumah orang Israel, masuk ke dalam. Pertanyaannya, akan matikah dia? Akan meninggalkah dia? Di Israel ada banyak rabi. Rabi adalah guru-guru yang mengajar teologi di sana dan dihormati luar biasa. Dan pada abad 11 kita mungkin Anda pernah mendengar, ada yang terkonek di sana, Anda pernah mendengar yang namanya Rabbi Shlomo Yitzhaki, abad 11. Rabi ini mengatakan, kalau ada anak sulung orang Mesir yang masuk rumah orang Israel untuk bersembunyi di sana, mereka juga pasti mati. Kenapa? Karena Tuhan punya prinsip. Tuhan minta anak sulungnya untuk kembali sama Tuhan. Mesir tidak mau lepas. Dan Tuhan punya prinsip di kitab Keluaran. Engkau menahan anak sulungmu? Baik. Kalau engkau menahan anak sulungku, anak sulungmu aku ambil. Jangan mengambil milik Tuhan. Kemuliaan, milik Tuhan. Penghormatan, milik Tuhan. Keagungan, milik Tuhan. Jangan mengambil yang milik Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau sampai itu diambil, Alkitab menulis dengan jelas. Ada sesuatu yang kau banggakan, yang sulung dalam hidupmu, yang kau pandang hebat dalam hidupmu, kekuatan utamamu, kehebatanmu, yang akan diambil sebagai gantinya. Saya melihat banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Waktu mereka mulai mengambil kemuliaan Tuhan, ada yang hilang dalam kehidupan mereka. Saya sangat takut dengan hal itu. Dan saya berdoa, Tuhan tunjukkan, buka hati. Apakah ada hasrat untuk itu dalam kehidupan saya? Dan saya juga berdoa, kita semua sama-sama belajar. Nomor 1, tunjukkan bahwa engkau adalah umat yang percaya. Banyak orang lebih suka medsos, lebih suka berita hoax daripada Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa berantem di medsos
hanya karena bahasa-bahasa yang sedikit beda dengan apa yang kita mau. Saudara Tuhan, hari ini karakter sedang diuji. Banyak menyembah Tuhan. Sebuah cerita lagi yang menarik adalah, saya mencatat dari seorang rabi abad 11 juga. Namanya Rabi Bakya. Tadi Rabi Salomo Yitzhaki, seorang Rabi Bakya. Dan ini yang menarik. Jadi sebetulnya yang membuat tulah tidak masuk ke rumah orang Israel itu apa? Darahnya atau apa? Kita harus melihat Bapak Ibu, memang di PL ada banyak simbolik. Karena yang ada di PL adalah sebuah simbol yang akan kita alami nanti di PB. Pertanyaannya, apakah darah itu yang menyelamatkan? Itu darah sebagai sebuah penyelamatannya atau simbolnya? Ternyata bukan Bapak Ibu. Keberanian orang Israel untuk mempertontonkan, mendemonstrasikan bahwa dia menolak ilah Mesir. Mempertontonkan iman keberaniannya di hadapan orang dunia. Dan taat sampai Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan sampai pagi. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Itulah yang menyelamatkan. Memang, darah itu adalah sebuah teknis yang dipakai. Tapi bukan darahnya. Karena keselamatan bukan dari darah kambing domba, Bapak Ibu. Itu simbol. Keselamatan cuma dari darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di kayu salib kira-kira 2000 tahun yang lalu. Saudara Tuhan, firman Tuhan bicara dengan jelas. Bagaimana ikut Tuhan? Keluaran 12 ayat 11 menulis sampai 13. Pinggang harus berikat, tongkat dan kasut, dan makan dengan cepat. Kalau Anda melihat firman Tuhan, saya bacakan lagi Keluaran ke-12 ayat ke-21 sampai 23. Saya bacakan. Musa panggil semua tua Israel dan berkata kepada mereka, pergi ambil kambing domba untuk kaummu, sembelih anak domba Paskah, dan darahnya itu harus ditaruh di ambang pintu. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada 2 tiang pintu, Tuhan lewati pintu itu dan tidak biarkan pemusnah masuk dalam rumahmu untuk menulahi. Kalau Tuhan melihat mereka sudah berani menyatakan imannya di depan orang percaya, di depan orang belum percaya. Ini bicara amanat agung Bapak Ibu. Amanat agung. Matius 28, 19-20. Kalau Tuhan melihat di tengah orang dunia, orang Israel memegang teguh keyakinannya kepada Tuhan semesta alam, tidak ikut Allah orang Mesir, dan Tuhan melihat mereka berani show off, tunjukkan dengan darah depan pintu yang bisa dilihat oleh semua orang, dan taat sampai pagi tidak keluar, maka hari itu tidak ada malaikat maut yang bisa mengambil nyawa mereka. Saudara Tuhan, jadi sebetulnya pola pikir tindakan kita di hadapan Tuhan itu penting. Pada perayaan Paskah ini, kubur sudah kosong. Ada lagu menarik, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, kita harus tahu. Dia pegang hari esok, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara Tuhan, saya percaya hari-hari ini bersama keluarga di rumah, bersatu padu, unity, kita berdoa. Jangan takut, nyatakan iman Anda. Di tengah situasi ini, jangan jadi serupa dengan dunia. Kita sudah mengerti banyak cerita soal pandemi. Kita mengerti soal krisis ekonomi. Kita mengerti banyak peristiwa hamba-hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Kita mengerti banyak anak Tuhan yang juga wafat hari-hari ini. Berita itu, kalau menurut saya Bapak Ibu, cukup 1 kali di medsos. Tidak perlu dibombardir berkali-kali. Dan saya percaya Anda yang berani memposting sebuah berita, peristiwa COVID di berbagai macam negara, krisis ekonomi di mana-mana, terjadi chaos, seharusnya Anda juga berani memposting bagaimana iman Anda menghadapi ini. Dan saya mengajak kita semua,
beritakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Ini adalah Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Passover. God bless you. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan bersama-sama kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam sorga, di tengah-tengah wabah yang sedang melanda Indonesia ini, pandemi COVID-19, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami, memberikan keteguhan hati, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Bahkan perlindungan-Mu yang sempurna ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan dan kami memperoleh sesuatu harapan yang nyata. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup untuk melewatkan segala penyakit yang melanda negeri ini secara cepat. Yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintahan mulai dari Presiden Joko Widodo sampai aparat yang paling rendah untuk boleh bersama-sama bekerja. Engkau memberikan hikmat bagi mereka agar keputusan demi keputusan semuanya sesuai sejalan dengan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah semua aparat pemerintahan bersama-sama dengan rakyat boleh berjalan bergandengan tangan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini dari negeri yang kami kasihi. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati, memberikan terus Tuhan keteguhan hati, semangat, kesehatan bagi seluruh jemaat dan bahkan mereka yang belum mengenal Engkau yang pada saat ini ada di dalam kebimbangan, keputusasaan. Biarlah Engkau sendiri yang datang memperkenalkan diri-Mu Tuhan. Ada satu sosok, yaitu Tuhan Yesus yang boleh memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita juga akan masuk untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin.